Pernahkah kamu merasa, meski sudah menyisihkan sebagian besar pendapatanmu dengan disiplin yang ketat, kebebasan finansial tetap terasa seperti cakrawala yang menjauh setiap kali kamu mencoba mendekat? Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa menabung adalah pangkal kaya. Sebuah dogma yang ditanamkan begitu dalam hingga kita menganggap tumpukan angka di rekening adalah benteng pertahanan terakhir kita. Namun, mari kita berhenti sejenak dan melihat kenyataan yang lebih dingin. Di dunia di mana mesin cetak uang bekerja tanpa henti dan inflasi menggerogoti setiap sudut daya beli, menabung bukan lagi sebuah strategi pertumbuhan. Menabung dalam banyak hal telah bertransformasi menjadi cara paling lambat dan paling menyakitkan untuk kehilangan kekayaan. Selamat datang di Logika Geser. Hari ini kita akan membedah mengapa nasihat keuangan paling populer di dunia ini sebenarnya adalah sebuah jebakan psikologis dan ekonomi yang menjaga kamu tetap berada di dalam kelas pekerja selamanya. Tesis kita hari ini cukup provokatif namun berdasar. Menabung adalah strategi pertahanan, bukan strategi penyerangan. Dalam arsitektur ekonomi modern, uang tunai adalah aset yang terus menyusut nilainya. Ketika kamu menabung, kamu sebenarnya sedang meminjamkan daya belimu kepada bank agar mereka bisa menginvestasikannya pada aset yang produktif. Sementara kamu hanya diberikan imbal hasil yang bahkan tidak mampu mengejar kenaikan harga bahan pokok. Kekayaan sejati tidak dibangun dari sisa konsumsi yang disimpan, melainkan dari hasil dari penciptaan nilai, kepemilikan aset, dan pemahaman tentang kecepatan uang atau velocity of money. Kita harus berhenti mengakui bahwa menyimpan uang di bawah kasur atau di rekening tabungan konvensional adalah bentuk ketidaktahuan kita terhadap mekanisme redistribusi kekayaan global yang sedang terjadi saat ini. Mari kita bedah mekanisme ini ke dalam beberapa lapisan yang lebih dalam. Pertama, kita harus berbicara tentang paradoks keamanan. Secara psikologis, manusia memiliki insting dasar untuk mencari keamanan. Menabung memberikan ilusi keamanan ini. Kamu melihat angka di layar ponselmu bertambah, dan otakmu melepaskan dopamin sebagai respon terhadap pencapaian tersebut. Namun, ini adalah distorsi kognitif. Kamu merasa lebih kaya secara nominal, namun secara real, daya belimu tergerus oleh inflasi. Sebuah pajak tersembunyi yang tidak pernah kamu setujui. Jika inflasi tahunan berada di angka 5%, maka secara matematis kamu kehilangan 5% dari seluruh hasil kerjamu setiap tahunnya, hanya dengan mendiamkannya. Kedua, kita masuk ke konsep biaya peluang atau opportunity cost. Uang yang kamu diamkan di bank adalah modal yang mati. Di dunia ekonomi, uang memiliki dimensi waktu. Setiap rupiah yang tertidur di tabungan bunga rendah adalah rupiah yang gagal bekerja untuk membeli aset produktif, mendanai pendidikan yang meningkatkan nilai pasarmu, atau membangun bisnis yang memiliki leverage. Kamu bukan hanya kehilangan karena inflasi, tetapi kamu juga kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya bisa dihasilkan oleh modal tersebut. Ini adalah mekanisme pemiskinan sistemik, di mana para penabung sebenarnya sedang mensubsidi para peminjam, yaitu investor atau korporasi yang menggunakan uang tabunganmu di bank untuk membangun kekaisaran mereka sendiri. Ketiga, mari kita tinjau dari perspektif sosiologi tentang psikologi kelangkaan. Mereka yang terlalu fokus pada menabung seringkali terjebak dalam pola pikir bertahan. Fokus mereka pada memotong biaya, mengurangi pengeluaran, dan hidup dalam keterbatasan. Hal ini secara tidak sadar membatasi kapasitas otak untuk berpikir kreatif tentang bagaimana meningkatkan pendapatan secara eksponensial. Kekayaan sejati diciptakan oleh mereka yang melihat uang sebagai alat pertukaran nilai, bukan sesuatu yang harus dipendam karena takut kehabisan. Keempat, sejarah telah membuktikan bahwa sejak standar emas dihapuskan pada tahun 1971, mata uang kertas hanyalah janji utang. Jika kamu menyimpan janji utang yang nilainya terus didevaluasi, kamu sebenarnya sedang mengumpulkan kegagalan di masa depan.
Data riset menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kelas aset seperti ekuitas, properti, dan komoditas selalu mengungguli uang tunai. Menabung di bank hanya menguntungkan satu pihak, institusi perbankan itu sendiri yang memutar uangmu dengan bunga jauh lebih tinggi daripada bunga tabungan yang mereka berikan kepadamu. Kamu adalah penyedia modal murah bagi mereka, sementara kamu sendiri tetap berada di tempat yang sama. Namun, kita tidak boleh terjatuh dalam ekstremitas yang ceroboh, mengatakan bahwa menabung itu buruk secara mutlak adalah sebuah kesesatan logika. Kita harus membedakan antara menabung untuk mengumpulkan dan menabung untuk mengalokasikan. Menabung tetap memiliki peran vital sebagai fondasi keamanan dasar dalam bentuk dana darurat. Tanpa fondasi ini, kamu akan menjadi investor yang rapuh, seseorang yang terpaksa menjual asetnya di harga rendah hanya karena ada kebutuhan mendesak yang tak terduga. Menabung adalah pintu masuk, tapi ia bukan ruang utama. Kita tetap membutuhkan likuiditas untuk menjaga ketenangan mental kita. Kuncinya bukan pada berhenti menabung, melainkan pada berhenti di menabung. Tabungan harus dipandang sebagai tempat transit sementara, sebuah halte bus sebelum uangmu melanjutkan perjalanan menuju investasi yang lebih bermakna. Jadi, kritik ini bukan tentang menyuruhmu menghabiskan semua uang untuk dikonsumsi, melainkan tentang mengubah orientasi dari akumulasi pasif menjadi alokasi aktif. Sintesis dari pemikiran ini adalah transisi dari saver menjadi value architect. Kamu harus mulai memandang uang bukan sebagai objek yang disimpan, melainkan sebagai energi yang harus disalurkan. Kekayaan adalah hasil sampingan dari nilai yang kamu ciptakan atau kendalikan. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa menyimpan lebih banyak uang? Bertanyalah, bagaimana saya bisa mengubah uang ini menjadi aset yang bekerja tanpa keterlibatan waktu saya secara langsung? Ini melibatkan investasi pada diri sendiri, investasi pada pasar modal, atau membangun sistem bisnis. Kamu harus berani memasuki gelanggang resiko yang terukur. Mengapa? Karena resiko terbesar dalam hidup sebenarnya adalah tidak mengambil resiko sama sekali, yang menjamin kamu akan tetap berada pada posisi yang sama selama sisa hidupmu. Jadikan tabunganmu sebagai amunisi, bukan sebagai medali. Gunakan ia untuk membeli waktu, membeli keahlian, atau membeli kepemilikan atas produktivitas orang lain. Inilah jalur yang ditempuh oleh mereka yang benar-benar memahami bagaimana permainan uang dimainkan.